Terima kasih Anda masih bersama Anyus Malam. Pemirsa, belasan orang terjaring razia masker yang digelar petugas gabungan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu pagi. Para pelanggar lebih memilih mendapat sanksi sosial daripada membayar denda. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Dishub merazia masker di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Sabtu pagi. Dalam operasi ini sebanyak 15 orang terjaring razia lantaran kedapatan tidak memakai masker. Petugas mendata para pelanggar. Dari dua pilihan sanksi yang diberikan, para pelanggar ini memilih mendapat sanksi sosial dengan membersihkan jalan ketimbang membayar denda Rp250.000. Habis makan tadi ngerokok, Pak. Ngerokok, kelihatan sama Bapak tuh. Dibawanya ke sini. Kenapa? Gara-gara nggak pakai masker tadi. Tadi dapat hukuman apa nih? Yo, nyapu jalan, bersihin jalan. Razia masker yang digelar di Pasar Tanah Abang berlangsung setiap hari. Menurut data petugas, pada hari ini jumlah pelanggar meningkat jika dibandingkan hari sebelumnya. Ya, terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan hari ini. Kita mulai dari jam 8.30 kurang lebih sampai hari ini sudah dapat kurang lebih 15 pelanggar, yaitu pertama sementara ini pelanggarnya rata-rata kita mintanya sosial. Ya, sementara yang tidak memakai masker kita beri pelanggaran. Razia protokol kesehatan gencar dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Jakarta. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Faisal Reza, iNews melaporkan. Sejumlah tempat wisata kuliner di Jakarta kembali beroperasi saat diterapkan PSBB transisi. Salah satunya Tamrin Ten yang kembali beroperasi hingga pukul 8 malam. Di tengah penerapan PSBB transisi DKI Jakarta, sejumlah pusat kuliner kembali beroperasi. Di Tamrin 10 sedikitnya 54 tenan dengan cita rasa Nusantara maupun internasional tersedia. Sejumlah protokol kesehatan diterapkan di tempat ini, mulai dari cek suhu tubuh, mencuci tangan hingga mengenakan masker. Ya lumayan sih, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Mbak Afnan, di Tamrin 10 ini kalau melihat protokol kesehatan yang diterapkan ini seperti apa sih Mbak? Apakah sudah cukup menurut Mbak? Lumayan, karena kan tetap ketat ya kayak di mall di mana-mana tuh tetap masih ada protokol kesehatan juga, kayak cuci tangan gitu-gitu. Uniknya di tempat ini bukan hanya untuk berwisata kuliner saja, tapi juga ada yang berolahraga seperti masyarakat klub inline skate yang rutin berlatih di sini. Ada perubahan jam operasional di Tamrin 10. Pada masa PSBB, jam operasional mulai dari jam 16 sore hingga 21 malam. Dan pada masa PSBB transisi, buka dari jam 11 pagi sampai jam 20 malam. Tamrin 10 merupakan pusat kuliner yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 20 Desember 2019. Pusat kuliner yang terletak di tengah perkantoran menjadi daya tarik sendiri bagi karyawan pada jam istirahat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Hari keempat dibukanya kembali bioskop di ibu kota ternyata belum menarik minat warga. Seperti di salah satu bioskop di kawasan Semanggi, jumlah pengunjung yang datang di akhir pekan ini masih terbilang sedikit. Meski belum ada lonjakan pengunjung yang signifikan, namun pihak pengelola tetap mengimbau pada para pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan. Pengunjung juga mengisi data dengan QR Code, pemeriksaan suhu tubuh, dan kapasitas maksimum penonton 25%. Pembelian tiket juga hanya dilakukan secara non-tunai. Sejumlah bioskop di ibu kota kembali dibuka seiring dengan surat keputusan Pemprov DKI Jakarta dengan diikuti sejumlah protokol kesehatan. Salah satunya bioskop ini yang dibuka kembali sejak 21 Oktober lalu.
Pemirsa, tidak hanya di Jakarta, sejumlah daerah bersiap untuk membuka bioskop. Salah satunya di Malang. Pengelola bioskop diminta menyediakan penyaring udara. Persiapan jelang pembukaan bioskop terus dilakukan. Di Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang meninjau 2 bioskop. Hasilnya, bioskop sudah menerapkan protokol kesehatan. Namun sejumlah pengelola bioskop masih harus menambahkan penyaring udara atau air purifier. Pada saat ini operasional di dalam gedung, jadi harus ada penyaring udaranya, air purifiernya. Sehingga hembusan nafas daripada penonton atau pada saat batuk penonton, itu bisa terserap. Sejumlah bioskop di Kota Malang sudah bisa beroperasi. Namun ada sejumlah peraturan tambahan, di antaranya kapasitas penonton dibatasi maksimal 50%. Penonton juga dilarang makan dan minum di dalam studio. Jeda kepemutaran film selanjutnya harus dipertimbangkan sehingga bisa dibersihkan dengan benar sebelum memulai film lain. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pada hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia ke-70, Presiden Joko Widodo berterima kasih dan mengapresiasi atas pengabdian para dokter, terutama di masa pandemi. Presiden berharap Ikatan Dokter Indonesia menjadi bagian gerbong reformasi sistem kesehatan. Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan perjuangan serta pengorbanan para dokter Indonesia yang berada di garis terdepan dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di seluruh pelosok tanah air. Memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan di kampung-kampung, di perbatasan, di pulau-pulau terdepan, dan juga di kawasan-kawasan terisolir. Di tengah pandemi ini, masyarakat melihat dan merasakan ketangguhan para dokter, memilih jalan sebagai pejuang kemanusiaan, mengorbankan waktu dan tenaga untuk menyelamatkan sesama, membuat yang sakit kembali sehat, dan mengajak yang sehat tetap menjaga kesehatannya. Dalam kesempatan ini, saya kembali menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga dari dokter-dokter yang meninggal dunia akibat COVID-19. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan. Dan kita berdoa semoga amal ibadah dan pengabdiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Keteladanan yang ditunjukkan para dokter di masa pandemi ini telah menginspirasi jutaan anak bangsa untuk saling menolong, saling peduli, bersatu padu meringankan beban sesama, bersinergi mengatasi pandemi, dan berjuang bersama untuk pulih dan bangkit. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pembahasan dalam manajer forum ke-51 MNC Group. Menghadirkan langsung Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Undang-Undang Cipta Kerja disahkan sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak tenaga kerja. Terlebih Undang-Undang Cipta Kerja juga untuk menciptakan lapangan kerja yang baru. Pemerintah menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020 lalu ditujukan hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Payung hukum tersebut memberikan keuntungan dan memperhatikan hak-hak pekerja atau buruh, serta memberikan perlindungan dan kemudahan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah saat menjadi pembicara di manajer forum MNC Group ke-51 bertajuk Undang-Undang Cipta Kerja dan Corporate Business Update secara virtual. Jadi pemerintah kemudian
berusaha dibuka dengan baik, tapi kita juga menyiapkan kompetensinya sehingga begitu banyak investasi masuk, kita juga menyiapkan skill kompetensinya tenaga kerja kita. Kan isinya kan macam-macam. Kalau kita bicara di koridornya Ibu Ida tadi, ketenagakerjaan, itu konteksnya bagaimana meningkatkan investasi dengan membuat iklim daripada aturan tenaga kerjaan itu lebih kondusif. Kondusif di sisi pekerja lebih ada kepastian. Kalau itu memang hak dia pasti terima. Kalau enggak itu konsekuensinya pidana. Dalam kesempatan tersebut, HT juga mengingatkan kepada seluruh jajaran manajemen MNC Group agar di era digital, keterampilan dan produktivitas harus terus diperkuat dan transformasi digital MNC yang sudah sangat berhasil harus tetap dipertahankan dan diperbesar. Tim Liputan iNews melaporkan.